Breaking news buat para investor. Daftar saham-saham paling elit di Bursa Efek Indonesia baru aja dirombak total. Ini pengumuman penting yang bakal berlaku sebentar lagi. Oke yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini buat portofolio kamu. Nah, ini pertanyaan paling pentingnya sekarang. Saham jagoan kamu kira-kira masuk daftar atau malah ditendang keluar dari klub elit ini? Karena gini, ini tuh bukan sekedar perubahan daftar biasa loh. Ini bisa banget ngaruh langsung ke harga saham yang kamu pegang loh. Makanya penting banget buat kamu ngerti apa yang lagi terjadi. Oke, sebelum kita lihat daftar lengkapnya, kita samain frekuensi dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indeks saham itu? Gampangnya gini, indeks itu ibarat sebuah keranjang yang isinya saham-saham pilihan. Tujuannya buat jadi tolok ukur atau barometer buat ngelihat kesehatan pasar saham kita secara umum. Biar lebih kebayang, anggap aja indeks saham itu kayak Liga Premier sepak bola atau daftar lagu top 40. Cuma tim-tim atau lagu-lagu terbaik aja yang bisa masuk kan? Dan secara rutin pasti ada yang promosi naik kelas karena performanya bagus dan ada yang harus degradasi alias turun kelas. Nah, sama persis kayak saham di dalam indeks. Di bursa kita ada dua liga utama yang paling terkenal, LQ45 sama IDX 30. LQ45 itu isinya 45 saham paling liquid dan paling gede kapitalisasi pasarnya. Nah, kalau IDX 30, ini lebih elit lagi. Isinya cuma 30 saham paling liquid yang dicomot dari daftar LQ45 tadi. Ini nih kumpulannya the best of the best. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Siapa aja pemain baru yang masuk dan siapa yang harus rela keluar dari lapangan. Yuk, kita lihat daftarnya. Untuk liga paling elit, yaitu IDX 30, perubahannya lumayan bikin kaget nih. Saham energi ADMR berhasil masuk, tapi yang jadi sorotan utama adalah raksasa telekomunikasi ISAT alias Indosat harus keluar. Wah, ini pergeseran yang gede banget dan patut kita perhatikan. Nah, kalau di LQ45, perombakannya lebih rame lagi. Ada 5 saham baru yang berhasil promosi, termasuk ada Cuan dan Dewa. Tapi di sisi lain, ada 5 saham yang harus angkat kaki, termasuk nama-nama besar kayak Brand dan juga NCKL. Jadi, apa artinya semua ini? Kenapa sih saham masuk atau keluar dari sebuah indeks itu bisa jadi masalah besar? Ini bukan cuma soal gengsi, tapi ini soal aliran uang. Ini dia, pertanyaan jutaan dolarnya yang mungkin ada di kepala kamu sekarang. Kenapa saham kayak iSet atau NCKL yang baru aja didepak dari indeks, harganya seringkali langsung anjlok atau kena tekanan jual? Jawabannya singkat dan padat. Karena pergerakan uang dari para investor raksasa, atau yang biasa kita sebut investor institusi. Para pausnya pasar modal. Begini cara kerjanya, perhatiin baik-baik ya. Ada produk investasi namanya Reksadana Index atau ETF. Tugas mereka itu simple, cuma meniru atau mencontek persis isi dari indeks acuan, misalnya LQ45. Nah, pas NCKL resmi dikeluarin dari daftar, semua manajer investasi yang ngelola produk ini hukumnya wajib buat ngejual saham NCKL dari portofolio mereka. Bayangin, ada aksi jual rame-rame dari banyak institusi gede. Jelas ini bisa neken harga sahamnya dalam jangka pendek kan? Dan ini bukan asumsi loh, Bareksa juga mengkonfirmasi hal yang sama. Kata kuncinya adalah pergeseran aliran dana. Jadi uang besar itu akan berpindah dari saham-saham yang keluar menuju ke saham-saham yang baru masuk. Oke, setelah kita tahu mekanismenya, sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai investor cerdas dari kejadian kayak gini? Jadi, ini rangkumannya. Pertama, perombakan atau rebalancing index itu hal yang normal dan rutin terjadi. Kedua, ini bisa bikin harga saham jadi volatil dalam jangka pendek. Kenapa? Karena saham yang baru masuk berpotensi diborong institusi, dan sebaliknya, yang keluar bakal dijual rame-rame. Dan yang paling penting, ingat, ini soal aliran dana ya, bukan berarti fundamental perusahaannya tiba-tiba jadi jelek. Nah, penting banget buat diingat ya, semua pembahasan kita hari ini tujuannya murni buat edukasi pasar. Ini bukan ajakan atau saran untuk membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kamu sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan. Dengan kamu paham mekanisme rebalancing index ini, gimana kamu bisa jadi lebih siap untuk mengantisipasi gejolak pasar saat ada pengumuman serupa di masa depan? Pengetahuan ini adalah senjata kamu.
Kalau kamu suka penjelasan yang langsung ke intinya dan gampang dicerna kayak gini, jangan lupa ya buat follow kami di Instagram dan TikTok ristekuritas.id buat dapetin update pasar saham simple lainnya. Sampai ketemu di sana.